qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal yakun, dan hendaklah ai qiyamul lail, ya, hendaklah qiyamul lail, salat malam, fi baitik, di rumahmu. Lima warada, karena ada hadis Nabi, shalli fi zawaya baitika yakun nuru baitika fis samai kanuril kawakib wan nujumi li ahli dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah di sudut rumahmu, maka cahaya rumahmu akan berada di langit seperti cahaya bintang-bintang, planet-planet bagi ahli dunia. Wa fi sahihain, dan di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat yang paling utama adalah seseorang salatnya di rumah, kecuali salat yang 5 waktu. Ini qiyamul lail, ya. Memang sebaiknya di rumah. Sebagaimana tadi yang dikatakan hadis Nabi, sembahyanglah di dalam sudut rumahmu. Ya, zawaya. Artinya di dalam rumah itu ada kamar khusus untuk sholat. Disebut zawiyah. Ya, kita ambil satu bagian kecil dari rumah untuk sholat. Ya, itu udah jadi sunnah orang-orang dulu, ya. Di dalam rumah ada tempat sembahyang, kata kita. Itu untuk bapaknya qiyamul lail, Bu, ya. Ada di rumahnya tempat sembahyang, Bu? Ada, Bu? Tapi bapaknya kalau malam bangun? Pertanyaannya bangun. Lah bangun baik bapaknya, ya. Sholat maksudnya kalau malam. Kalau bangun, bangun baik. Umur berapa ke bangun baik bapaknya, ya? Maksudnya qiyamul lail, ya, sholat malam, ya. Itu kata Nabi, cahaya rumahmu di langit, ya, itu seperti cahaya bintang-bintang di dunia. Ini, Bu, cahaya bukannya misalnya ada seorang soleh di mana setiap malam, ya, setiap pagi tengah malam maksudnya, dia bangun qiyamul lail terus ada cahaya memancar dari rumahnya. Bukan. Artinya rumah itu menjadi harapan kebaikan, ya, bagi orang sekitarnya. Jika ada seorang soleh di rumahnya ada qiyamul lail setiap malam, lama-lama jiwa-jiwa di sekitarnya itu seperti kita melihat cahaya. Kan jiwa bukan pikiran, ya. Jiwa suka dengan orang itu dan mendapatkan keberkahan, kebaikan, bahkan mendapatkan anugerah dari Allah seperti yang ada dalam jiwa tersebut. Udah, Bu, jangan ngomong aja, udah mulai ngaji masih ngunyem aja mulutnya. Diam, Bu, siram sama air nih. Kagak ngerti. Kalau udah ngaji itu jangan ngomong. Gak ngerti, kudu dibilangin tiap ngaji. Kayak anak TK. Kalau udah tua. Udah jangan ngomong kalau udah ngaji, Bu, ya. Kalau udah mulai ngaji jangan ngomong. Jangan ngomong. Sepi, udah sepi. Atau bawa selasiban langsung kunci kalau udah masuk majelis ilmu itu. Masalahnya bukan saya terganggu, tapi ibunya nggak dapat berkah ilmu. Susah sama paham. Ilmu ini Allah yang ngasih, bukan saya.
biar saya nerangin sampai perlentek banget, ibunya nggak ngehargain ilmu, kagak bakal dikasih, kagak bakal. Apalagi udah tua begitu mah. Ngerti, Bu? Masih ngunyem aja ngomong. Sepi. Kayak bocah dibilangin kalau bocah. Udah tua mah dibilangin sekali cukup. Sampai mati kudunya mah. Ya tapi sayanya pahala, Bu, kalau ibunya rame lagi saya nasehatin lagi. Ya udah ngomong aja terus dah biar saya dapat pahala banyak. Sepi, Bu. Lupa dah apa tadi tuh. Sembayanglah di sudut rumahmu, nanti cahaya rumah itu di langit diumpamakan seperti cahaya bintang-bintang di bumi ini. Bukan cahaya yang memancar. Hatta misalnya kita sering dengar, wah di rumah kiai itu ada cahaya memancar di kuburan. Ya. Mungkin kebenarannya itu 90%. Kebenaran bohongnya. Karena bukan cahaya itu kalau yang terpancar dari para aulia. Cahaya bukan cahaya benda. Ya, tetapi ya, lebih kepada cahaya keberkahan. Cahaya kebaikan yang akan masuk ke dada kita. Kita suka dengan orang itu, kita mendapat kebaikan rohani ke dalam hati kita. Kalau orang itu memiliki sifat ridho, sifat yakin, sifat sabar, sifat tawakal, nah sifat-sifat itu nanti akan pindah ke kita. Ya, akan pindah. Allah ketika mau menurunkan musibah misalnya, karena ada orang itu nggak jadi, nah seperti itu. Itu cahaya-cahaya yang dimaksud, ya cahaya hakikat, bukan cahaya benda. Ya. Wa qala ba'du salaf, dan di dalam kitab Sahih Muslim, salat yang paling afdal adalah seseorang salatnya di rumah, kecuali salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu, utamanya yaitu di masjid berjamaah. Tapi kalau salat qiyamul lail, hatta salat rawatib, salat masjidnya, kalau rumahnya dekat lebih afdal di rumah. Semua salat sunnah lebih afdal di rumah. Kecuali ada kepentingan untuk mendidik masyarakat. Kiai ngajak sholat di masjid gitu, supaya masyarakat melihat pada pergi ke masjid. Kecuali itu, karena mereka orang soleh tidak perlu lagi sholat ditunjuk-tunjukkan kepada orang, dan dia memang tidak ingin. Tetapi untuk mencontoh yang lain, maka boleh kalau seperti itu. Ini afdal secara individu. Kalau ada kepentingan sosial masyarakat, maka itu berjamaah lebih afdal. Bahkan ulama-ulama yang belakangan membolehkan salat qiyamul lail itu berjamaah. Ya. Di mazhab Syafi'i tidak disunahkan karena tidak ada contohnya. Tetapi untuk kepentingan masyarakat sosial boleh qiyamul lail berjamaah. Ya. Sedikit nanti nerusin. Gitu. Jangan berjamaah, wah di situ dihabisin, begitu pulang ke rumah tidur. Ya. Itu adalah tadrib, ya, latihan saja. Wa qala ba'du salaf inna fadla salatin nafilati fil bait ka fadlil fardhati fil masjid. Keutamaan salat sunnah di rumah sama keutamaannya seperti salat wajib di masjid. Sama persis. Kita salat sunnah di rumah, itu keutamaannya dengan orang salat di luar rumah sama seperti orang salat jamaah, salat fardu, salat 5 waktu di masjid. Ya, keutamaannya itu
sama ya dengan sholat sunnah di rumah, dengan orang yang sholat 5 waktunya di luar masjid. Ya. Wa an Abi al-Jild qala laqiya Isa alaihi salatu wassalam iblis. Qala lahu ya iblis as'aluka bil hayyil qayyum man ladzi yasullu jismak wa yaqta'u dhahrak. Faqala iblis ya nabi Allah laula annaka sa'altani bil hayyil qayyum ma akhbartuk amma alladhi yasullu jismi fasahilul khair fi sabilillah wa amma alladhi yaqta'u dhahri fasalatul rajul al faridata fi masjidih wan nafilata fi baitih. Ada cerita Nabi Allah Isa bertemu iblis, lalu kemudian Nabi Isa bertanya, wahai iblis, aku bertanya kepadamu demi Tuhan yang maha hidup dan maha qayyum. Ya. Apa yang salal itu lumpuh. Apa yang melumpuhkan tubuhmu? Apa yang melumpuhkan badanmu? Ya, salal itu penyakit stroke, ya, lumpuh. Apa yang melumpuhkan tubuhmu dan apa yang yaqta' dhahrak, yang mematahkan punggungmu? Ya. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, andaikan engkau bertanya kepadaku bukan karena demi Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, aku tidak akan memberitahumu. Ya, karena Nabi Isa bertanyanya demi Tuhan, ya, demi Allah, ya, yang maha hidup, aku bertanya kepadamu. Maka dijawab ya, karena demi yang maha hidup itulah aku mengabarkanmu. Adapun yang membuat lumpuh tubuhku yaitu rintihan kuda di dalam perang di jalan Allah. Artinya orang berani jihad meskipun sekarang gak ada kuda, perang pakai tank, ya. Maksudnya bukan kudanya tetapi keberanian orang masuk ke medan perang, itu yang membuat iblis itu menjadi lumpuh. Artinya ibadah-ibadah kita ini, Bu, itu memukul kekuatan iblis. Ya. Bahkan ada dalam hadis lain itu dialog Rasulullah SAW kepada iblis. Ya. Rasulullah bertanya, kalau orang bersodakoh, berzakat dengan ikhlas, apa ini pengaruhnya kepadamu? Dia bilang sama seperti tubuh saya digergaji. Ini kan ilustrasinya ilustrasi yang bersifat, ya, logik, akal, masuk akal. Iblis kan terbuat dari api, Bu. Ya, arti terbuat dari api tidak ada wujud bendanya. Dia hidup di alam nyala api begitu. Bukan api dunia juga bukan. Api dunia itu hanya duplikat. Keasliannya mungkin hanya 1%. Tidak samanya dengan api hakiki itu 99%. Sama cahaya ini. Allah nurus samawati, Allah memancarkan cahayanya di langit dan bumi, bukan matahari. Ya. Nah, Allah ciptakan cahaya itu dari cahaya yang hakiki. Ini keasliannya hanya 1%. Ketidakaslinya 99%. Maka cahaya yang sering diceritakan yang ada di dalam dada orang soleh bukan cahaya matahari ini, ya, cahaya maknawi, cahaya hakiki. Seperti apa cahaya itu, Bu?
Jika orang, contohnya jika seorang laki perempuan mencintai, ya, ini seperti ada kontak elektrik, listrik, itu kan cahaya, ya, yang memberikan petunjuk kepada dua orang ini untuk menangkap sinyal, informasi, ya, dari kekasihnya. Itu cahaya itu. Kata Nabi, al-imanu nurun, al-ilmu nurun, itu cahaya itu. Nah, orang yang tidak punya kesolehan mau melihat orang soleh, nggak bisa, Bu, karena nggak punya cahaya. Ya. Kalau sama-sama memiliki cahaya, maka akan ada satu connecting. Apa connecting? Connecting apa, Bu? Tahu ya? Ilok gini hari nggak tahu connecting. Apa ya connecting ya? Akan ada kontak batin lah, gitu. Nah, itu as-sabru nurun, as-sidqu nurun, al-ikhlasu nurun, cahaya itu. Yang memberikan petunjuk kita untuk melihat cahaya hakiki itu, cahaya maknawi itu. Jadi apa yang kita lakukan ibadah ini itu melumpuhkan kekuatan iblis dan syaitan. Seperti orang Pak subuh-subuh dia bangun aja, setan itu udah mulai sakit badannya. Makanya ditahan sama setan, jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun. Kemudian dia bawa ke air, ke wudhu. Itu setan udah sakit kepalanya. Ya, habis wudhu masih lemes aja. Ya, sholat kata setan di rumah enggak, gua deket masjid, bangun ke masjid. Jalannya aja itu masih ditarik-tarik, tapi udah lemah. Ya, tenaga setan itu. Ya. Nah, itulah seperti itu maksudnya. Jadi bukan benar setan itu pinggangnya patah, lumpuh, bukan. Ini bercerita di alam yang hakiki, yang tidak ada bendanya, dijelaskan kepada kita yang ukurannya semua benda. Maka dibuat satu ilustrasi, satu khayalan. Ya. Bukan berarti benar setan, wah, asal kita sholat, ya, setan rasa patah, dengkulnya rasa putus lehernya, bukan. Itu gambaran kita kalau orang lumpuh itu seperti apa. Jadi kemampuannya itu. Nah, maka kita melakukan ibadah itu ketika berat kita lawan, itu yang kalah kekuatan itu kekuatan setan. Kayak ibu disuruh diem, jangan ngomong, masih ngomong baik, kan kalah berarti. Gak apa-apa tiba ngomong dikit gitu. Ya. Kiai dulu kalau ngomong gua marahin setan lo katanya. Kan kita nggak ngerasa gua kali setan. Setan, Bu, bener-bener setan. Ya. Iya. Kiai dulu kalau ngomong sayang gua yang gua marahin iblis loh. Lah ya. Ya, ibadah kita itu mengalahkan, makanya berat, itu berat sekali. Maka kata setan apa? Illa min ibadikal mukhlasin. Setan itu berhenti ngegodanya kalau kepada wali. Itu pengakuan setan di Al-Quran sendiri. Bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin. Meminjam keperkasaan engkau, wahai Allah. Keperkasaan engkau aku gunakan untuk menggoda semua orang
tanpa kecuali. Tetapi kecuali katanya orang yang mukhlas. Orang yang bukan mukhlis tapi mukhlas. Ya katakanlah para arifin, para aulia itu udah nggak digoda setan. Artinya godaan setan udah nggak berguna. Lalu apa kalau masih ada Walid? Kita pernah cerita bahwa Walid pun melakukan kesalahan, dosa, karena manusia. Ya, apa dasarnya? Nafsu. Nafsu. Setan boleh kalah, kapok. Udah nggak lagi nggak berani ke kita. Tapi nafsu tidak. Ada yang mengalahkan nafsu. Rasulullah, para rasul, namanya maksum. Nafsunya sudah tidak lagi membisikkan keburukan, bukan nafsunya nggak ada. Ya. Sudah mampu mengendalikan nafsu itu. Nah, orang berilmu, beramal, kenapa kelihatan masih melakukan keburukan? Karena nafsu itu masih ada. Ya, nafsu masih ada. Kapan nafsu habisnya? Kalau mati. Karena nafsu itu sifat timbul dari fisik. Jadi kalau mati baru hilang nafsu itu. Maka begini. Tetapi kalau masih hidup, ya, nafsu itu tetap ada. Ya. Halaman berapa tadi? Bukan time. Itu tadi yang depan teh, ini teh. Depan kelihatan. Udah kelihatan. Wala tasra fi qiyamil laili illa ba'dan qida'in nisfil awal. Dan janganlah mulai salat malam kecuali setelah habis separuh malam pertama. Katakanlah malam itu kalau kita bagi 2 sampai jam 12, ya, jam 1 ke bawah itu separuh yang kedua. Nah, qiyamul lail itu dimulai setelah jam 12. Ya, itu tergantung negaranya ya. Tergantung negaranya. Dan tergantung musimnya. Ada di negara Arab kalau musim dingin. Ya. Musim dingin itu maghrib jam 8. Isanya jam 10 ya. Musim dingin ya. Musim panas maksudnya. Musim panas maghribnya jam 8, isanya jam 10. Kalau musim dingin maghribnya jam 5, isanya jam 6. Ya. Lama banget malam sampai ngulet-ngulet belum subuh juga. Ya, kalau musim dingin udah musim dingin lama lagi malamnya. Makanya ada hadis ya, dakwah wudu di musim dingin lebih afdal. Coba itu bayangin. Ya. Kalau musim panas mah dakwah wudu emang pengennya di air mulu. Nah, itu nggak ada apa-apanya. Ada konsekuensi ya, melawan kekuatan nafsu. Ya, itu jadi afdal. Nah, orang yang makin mampu melawan nafsu maka ibadahnya afdal. Taib. Wadzalika li'anna nasbal mauqibil ilahi la yakunu illa ba'da dukhuli nisfi tsani minal lail. Karena berdirinya kompoi Tuhan, kita kemarin berbicara tentang al-mauqib al-ilahi. Ini diistilahkan para aulia dan orang-orang soleh yang bangun malam itu meskipun di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda, dan bangsa yang berbeda,
itu ketika malam bangun. Kompak. Karena yang banguninnya satu. Apa? Allah. Kompak. Nah, maka disebut kompoi Tuhan. Ya, kapilah Tuhan. Apalah namanya? Lokomotif Tuhan. Apalah itu istilah saja. Dia menyebut ada satu orang seperti dalam satu gerbong begitu. Ya, bangun malam. Nah, itu berdirinya dia rata-rata semua setelah masuknya separuh malam yang kedua. Wa huwa awwalu wuqufi kubara'i adatan. Ya. Wa huwa awwalu wuqufi kubara'il hadral ilahiyah. Itulah pertama kali para pembesar yang hadir kepada Allah itu pada masuknya malam kedua. Bil hadrah ilahiyah. Ini hadrah ilahiyah itu bukan tempat dan waktu, tetapi rohani. Begini, ketika orang ingin melakukan kejahatan nafsu itu ya kepada orang, tetapi tiba-tiba imannya, akhlaknya memandang bahwa orang ini adalah ciptaan Allah. Menyakiti dia, menyakiti penciptanya. Ini berarti dia dalam situasi ketuhanan. Hadrah ilahiyah. Orang yang selalu hidupnya melakukan apa saja dengan akhlak, maka itu akan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu dia berada di dalam hadrah ilahiyah. Ada kitab Imam Sya'rani. Beliau punya kitab tanya jawab antara jin dan Imam Sya'rani. Jadi jin mempunyai pertanyaan hampir 70 pertanyaan. 270 pertanyaan kalau tidak salah. Udah datang ke supi-supi jin itu tidak bisa jawab. Akhirnya kata kiai jin itu udah dah pergi ke kiai manusia aja dah. Ya. Ke supi manusia. Datang itu jin menyerupai anjing. Warnanya kuning, masuk ke majelis Al-Imam Sya'rani. Murid-muridnya ngelihat anjing masuk ke majelis, digetak. Maka kata Imam Sya'rani, biarin, itu saudaramu. Dia ada perlu denganku, masuk. Jin itu bawa kertas, isinya tulisan. Tulisannya udah ada titik komanya, udah ada alamat tanyanya, udah. Tinggal baca. Karena datangnya mau maghrib, kata Imam Sya'rani, ntar aja jawab, kita ngobrolnya setelah jam masuk pertengahan malam kedua. Udah jam 12 duduk. Ya. Dibacakan pertanyaan itu dan Imam Sya'rani menjawab. Apa pertanyaan pertama jin itu? Pertanyaan pertama katanya, kenapa manusia ya, masih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kenapa seorang mukallaf melakukan ibadah itu masih mentasbihkan Allah? Apa mentasbihkan? Menyerupai Allah. Ini bukan pertanyaan ilmu kalam. Ini pertanyaan tasawuf. Arti mentasbihkan Allah, ya, dia melakukan kebaikan itu demi orang, bukan demi Allah. Ini namanya menyerupai orang kepada Allah. Karena kita melakukannya untuk dia. Ya, aku lakukan semua ini demi engkau, wahai istriku misalnya. Istrinya malah kegeeran. Padahal itu salah.
Kudunya kita ngomong sama bini, saya begini ini bukan demi kamu. Jangan GR dulu. Tapi demi Allah. Nah kalau istri yang beriman, alhamdulillah suami saya. Karena jika dia melakukan demi Allah, nggak bakal menyia-nyiakan makhluknya. Coba kalau demi engkau, ketika engkaunya berbuat jahat, ya, pulanglah engkau ke rumahmu, katanya begitu. Ya. Tapi jika demi Allah, itulah teman yang baik. Karena meskipun dia tidak ada, Allah yang menjadi wakilnya. Itu ada dalam hadis, pertanyaan sahabat kepada Nabi, kepada siapakah aku berteman, kata Nabi. Ya. Nah itulah yang dimaksud hadrah ilahiyah. Apa jawaban Imam Saroni? Jawaban Imam Saroni, kenapa? Karena dia beribadah, ya, belum berada di dalam hadrah ilahiyah. Di mana hadrah ilahiyah itu, Bu? Nih, Bu. Jika rohani kita punya sifat-sifat mulia, punya akhlak, punya sabar, punya ridha, punya syukur, punya tawakal, punya zuhud, punya ikhlas, punya sidik, punya karim, ya, punya amanah, punya sifat-sifat itu. Itu sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dia berada di dalam hadrah Allah. Ya. Kalau kita umpamakan ke alam nyata, dia berada di depan Allah pisan. Itu yang mereka katakan, aku melakukan dengan Allah. Kalau pakai akal dengan Allah bagaimana? Kan lu yang melakukan. Lah ini akal yang gak pernah dipakai untuk, ya. Arti dengan Allah ngebelatak dalam kitab tasawuf, kita disuruh ibadah itu jangan dengan dirimu, tapi dengan Allah. Artinya dengan sifat mulia. Ibadah dengan khusyuk, memberi dengan ikhlas, menjalani musibah dengan sabar, itu dengan Allah. Bukan sabar menurut pikiran kita, ikhlas menurut pikiran kita. Ya. Kalau menurut pikiran kita itu kita akan ngomong, gua kurang ikhlas apa gimana, Bang? Masakin tiap hari, ngebersihin rumah tiap hari. Abang kapan tiap hari? Apa tuh? Kurang ikhlas bagaimana saya? Anak udah 6. Ya. Kawin lagi saya lamarin, cuma kurang ikhlas bagaimana itu? Kalau yang ngelamarin, ya. Bukan ikhlas itu. Kalau orang punya hadrah ilahiyah itu enggak keomong, karena itu dia merasa punya Allah. Makanya orang-orang sepi kalau ditanya kenapa ente sabar banget misalnya, orang ridho banget, ya Allah memelihara kami. Nggak bisa itu nyebut, loh gue mau orang sabar, usah deh, kagak. Nah emang nggak tahu gue loh. Nah, lah itu masih dia tuh, itu namanya melakukan dengan dia. Kalau orang udah punya makanya mereka menyebutnya fana katanya. Ternyata Allah baru tahu setelah jiwanya penuh dengan cahaya, itu cahaya namanya. Itu orang yang qiyamul lail, kenapa disuruh dalam rumah sendiri? Itu membangun keikhlasan, itu cahayanya. Enggak pengen dilihat orang. Ya. Tapi lain jika mereka para arifin, ya, sama apa dia emang gak ada bedanya sendiri atau bareng-bareng. Sama seperti pemerintah nih Pak, presiden misalnya, ya, gubernur, lu apa di bawah gubernur, bupati, camat, lurah lah paling pendek. Kalau dia mau memberi, kalau sepi-sepi nggak ada pahalanya. Emang apa kudu sepi-sepi? Kecuali sepi-sepi takut yang lain minta, baru itu mah terserah. Kalau mau menunjukkan kebaikan, pemerintah itu orang atasan kita, kudu terang-terangan dan nggak riak, enggak. Ya, dan nggak melanggar akhlak. Atau misalnya kata bupati ngasih
bilangin tuh duit kasih tukang cendol dari bupati, bilangin. Itu boleh. Kenapa? Ya, bukan duit dia. Ya. duit rakyat. Ya, bukan sekedar itu. Dia memberikan bukti kepada rakyatnya bahwa dia memperhatikan. Emang kudu. Dan itu menjadi contoh kepada bupati besok. Menjadi ukuran kebaikan. Karena itu yang ngasih pemerintah, bukan orangnya. Ya, pemerintah itu. Nah begitu juga para arifin, gak ada bedanya. Ya. Kita ngelihat misalnya ada cerita, saya punya guru. Kata guru saya, dia ngaji kepada gurunya. Tiba-tiba zaman waktu itu di negara dia itu banyak ulama yang ditangkap. Ya ada masalah politik lah, itu nggak perlu kita ceritain. Akhirnya banyak para ulama, para alim, para aktivis berlindung di majelis seorang sufi itu. Akhirnya majelisnya penuh dengan ulama, aktivis, orang ilmuwan, penuh. Yang biasanya kata guru saya, guru saya itu kalau ngaji suaranya nggak tinggi, nggak biasa aja, datar. Tiba-tiba karena ada profesor, ada ulama-ulama besar, tiba-tiba dia ngajinya, wah udah ya, terdetik di salah satu muridnya. Wah ya ria itu pas ada orang aja ngeredeng bayar rumahnya. Itu kita menilai orang itu sesuai dengan kapasitas kita. Ya, tidak bisa melihat kapasitas orang lain. Ya, begitu. Ya. Saya sering mendapat pertanyaan begini dan saya menjawab sesuai dengan yang diajarkan di dalam tasawuf. Saya sering mendapat pertanyaan begini. Ustadz, bagaimana katanya kalau kita ngelihat ada orang satu jamaah tertentu, satu madrasah tertentu, satu orang torekot tertentu melakukan keburukan. Ya. Kita negornya apa kita bilangin pimpinannya? Apa kita tegur dia? Ya. Ketika bertanya dengan orang sufi, apa jawabannya? Kenapa engkau melihat keburukan orang? Ya. Buang keburukan di hatimu, engkau tidak akan melihat ada keburukan di orang. Ya. Selalu begitu jawabannya. Dari abad ke abad orang sufi menjawabnya begitu. Buang keburukan hatimu, engkau tidak akan melihat ada keburukan di orang. Ya. Lah orang kalau demen melihat keburukan, lah orang itu maksudnya, sehingga dia tidak meniru keburukannya. Apalagi secara mendalam keburukan yang dimunculkan di dalam diri dia, kalau kita sampai tahu, kan yang nutupin Allah. Nih Pak, Bu, kita punya keburukan banyak, Allah tutupin ya. Coba kalau Allah buka. Itu para ulama yang salaf dulu sering cerita perkara ini. Kalau kita keburukan dibuka dan keburukan itu ada baunya, ambreng-ambrengan ini kampung kita. Wadah tutup hidung udah kayak virus corona udah. Asal ketemu aja udah bau api nih. Untung ditutup. Kayak bini ngelihat laki, romannya sempurna baik. Ya. Padahal mah udah pengecut, pesek. Apalagi pelit, pendek. Ya yang pendek mah, ya artinya jelek banget udah jadi laki mah ya. Lagi belum mah romannya ganteng. Ya, itu juga ditutup. Apalagi kalau kita punya cinta, ditutup. Maka ada dialog guru dengan murid. Kata gurunya, ya sudah waktunya engkau meninggalkan aku, silahkan, aku izinkan engkau berdakwah. Lalu gurunya bilang begini,
sebelum itu tunjukkan selama engkau menjadi muridku, tunjukkan kesalahanku. Ya. Agar aku dapat memperbaikinya kepada murid-murid yang berikutnya, yang lain nanti. Ini murid yang baik. Kalau engkau bertanya keburukan kepadamu, itu salah alamat. Tanyalah kepada orang lain. Aku tidak pernah melihat engkau ada keburukan. Itu gurunya juga nggak ngomongnya gitu dong, baru murid. Ini mau gurunya bilangnya begitu, baru murid. Contoh nih, waduh. Bukan, persoalannya bukan di situ. Ini orang-orang asal dihormatin, baru murid baik. Belum tentu di belakangnya ngormatin. Ya. Apa kata gurunya? Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Bagaimana mungkin aku selamat dari salah? Ya, tapi cintaku kepadamu telah menutupinya. Cinta itu bu, isinya akhlak. Sering saya bilang begitu. Itu sebab kalau tidak ada cinta kepada Allah, kita ngelihat orang buruk sesuai dengan keburukan kita. Sesuai dengan keburukan kita. Semua sangka buruk kepada orang itu keburukan kita. Belum tentu keburukan yang kita sangka pas dengan orang itu. Bahkan lebih kadang-kadang kalau kita udah enak jelek muntah uger mah. Gua enak banget ngeliat dia itu. Lah padahal mah faktanya mah belum tentu seenak itu. Itu tergantung kotornya hati. Ya. Taib. Ini hadrah ilahiyah. Orang apabila hatinya bersih, maka dia berada di dalam hadrah ilahiyah. Khusyuk, ridha. Dia rasanya sama Allah aja. Melakukannya bukan sama orang. Baik. Wa minal adabi. Ini merupakan adab. Tidak la yaqifal abdu baina yaday sayyidihi illa ba'da wuqufi man huwa akbaru minhu adatan. Masyaallah ya. Ini adab. Adabnya seseorang tidak berdiri di depan tuannya ya, kecuali setelah berdiri orang yang lebih mulia dari dia. Ya. Sebagai adatnya begitu. Wa ala dzalika ahlu hadrati mulukid dunya fala yaqiful adwanu ila ba'da wuqufil akbar. Sama orang ahli dunia ge ya, dia kagak bakal apa berdiri yang bawahan itu kecuali setelah berdiri yang gedean, yang atasan, yang tinggian. Coba orang bekerja, ada bos, kalau bos berdiri dia berdiri ya. Kalau bos duduk dia duduk ya. Hatta itu adab itu juga diterima oleh Islam. Karena sebelum ada Islam emang udah begitu. Itu sudah etika dunia dalam peraturan kehidupan dunia udah. Makanya kan zaman Nabi ketika musuh-musuh itu ditawan ya. Dan dalam penawanan ini sudah mulai dia tertarik dengan Islam. Lalu tiba-tiba komandan mereka datang nemuin Nabi. Nah ini para tawanan, begitu datang komandannya yang dulu, terus buang muka. Sedangkan Nabi berdiri menyambutnya. Maka Nabi mengatakan, hendaklah engkau berdiri, bukankah itu pimpinanmu? Itu kan dulu Nabi berdiri. Ya, hormatilah orang sesuai dengan kedudukannya. Ya. Dan itu sunnah. Maka berdiri dia. Nah, etika qiyamul lail kalau mau ke masjid begitu. Ya. Pantas kisah para sufi dulu. Kalau masuk masjid muridnya udah ada duluan, itu si guru keluar lagi. Sebergledek tuh murid. Tidak tahu adab. Karena ini membuat peluang dia, puset teh gua hebatan gua ya genengan. Sama wali Dan ada ceritanya nih bu, seorang murid qiyamul lail jam 2 udah datang ke masjid. Syekhnya
setengah jam lagi nih subuh baru datang ke masjid. Ya, terus tiap malam begitu, nggak sabar muridnya ini gimana sih, Syekh deh, ya udah Syekh deh katanya. Ditanya Syekh, waduh saya harus nanya ini, apa? Kenapa keduluan saya? Wah itu kalau Qiyamul Lail ya. Kenapa itu saya datang paling buncit? Saya nanya, emang lu udah kawin belum? Belum, pantas. Jadi kawin dulu. Waduh, kawin dia. Tadinya jam 2. Jam 3 datangnya dia. Habis kawin tuh. Ya. Setengah 3 dah, setengah 3. Karena masih panjang ceritanya. Setengah 3. Kata dia lah, gua udah kawin masih duluan gua baik. Nanya lagi. Kok saya masih duluan baik, Syekh? Emang lu berapa bininya? Atuh, pantas. Coba 2 dah. 2. Jam 3 datangnya tuh. Masih gua nggak baik. Udah kawin 2, udah tambahin satu lagi. Dia mau melihat hikmahnya apa sih ini nih, Syekh nih. Kawin 3. Ya. Jam 3 bu datangnya dia. Tuh. Masih duluan. Nanya lagi. Saya masih duluan, saya dikit katanya. Iya coba kawin satu lagi dah. Begitu kawin satu lagi, itu Syekhnya sampai ya 3:30. Lemana nih bocah ya? Kagak ada. Udah ditungguin. Kesiangan bu, datang dia ke masjid, udah saya kesiangan. Paham saya. Ya makanya jangan ngomong. Ya. Berat orang punya bini banyak. Wah iya. Ya. Ini bapak-bapak mau niru. Ya. Berat. Itu anu doang bu. Selangan doang itu mas, selangan. Nah, wa qad kana Sayyidi Ali Al-Khawas, ini cerita gurunya Imam Sya'rani. Ya. Tuanku Ali Al-Khawas rahimahullah ketika iza jaa ilal jami', ketika datang ke masjid li salatis subuh, untuk salat subuh, walam yara fil jami' ahadan, dan dia tidak melihat satu orang pun di dalam masjid itu, yaqifu ala babihi khadi'an zalila, dia berdiri di pintu dengan tunduk begini. Ngapa? Wa yaqulu, sambil berkata dalam hatinya, misli la yadkhulu ila hadrati sayyidih al-khasah illa tabi'an li ghairih. Orang macam saya ini masuk ke tuannya, ya, itu tidak masuk ke hadrah Tuhannya yang khusus kecuali ngikutin yang lain, nungguin yang lain dulu. Begitu ada yang lain masuk, baru dia masuk. Ini orang-orang kalau duluan, wah mantap, hebatan saya sama guru saya ini katanya. Tidak, justru nunggu. Ya, itu merupakan adab. Tanbih, yan bagi liman saqula alaihi qiyamul lail wa taradafa alaihi al-kasalu an yufattish nafsah. Ini sepatutnya orang yang merasa qiyamul lail itu berat dan malas itu telah memberatkan dia, hendaklah dia periksa nafsunya. Romannya kita di bawah qiyamul lail itu nggak bisa, berat. Berarti kita punya penyakit nafsu di dalam diri kita, kotor. Parubama yakunu dzalika min wuqu'in fil ma'asil batinah. Boleh jadi dia jatuh kepada maksiat batin. Jangan ngitungnya amal zahir, Bu. Apa saya 5 waktu, mana sholat jamaah, pagi ngaji saya mah, habis sembahyang saya mah baca waqiah, baca doa. Yang membuat qiyamul lail berat itu penyakit nafsu. Ya, para ustadz yang ada ilmunya, ya, yang beramal tiap hari ibadah ngaji, ya, kalau ada maksiat batin nggak kuat bangun malam, berat. Ya.
apa? Sekariain, ya, wa kibrin sombong, wa ujubin ujub, wa hikdin dengki, wa hasadin hasad, wa makarin jahat, wa hubbi mahmadatin dan suka dipuji. Sifat itu ada, nggak bisa bangun malam. Karena bangun malam itu, Bu, ya, sebetulnya semua ibadah itu yang melakukan rohani. Ketika ada ibadah yang bagian nafsu ini nggak dapat, berat. Nafsu itu dapat dari perbuatan baik kita. Pengen dilihat, pengen dipuji, itu kan dapat nafsu. Itu nafsu menyertai kita. Nyak bangun malam, nyak. Nah, ntar mertua lu ngelihat, wah elah, jadi mantu paling disayang, tuh dapat nafsu tuh. Paling enggak sama dirinya. Ya. Coba kita udah masuk ke kamar jam 3 misalnya, kunci kamar nggak ada yang tahu, bini kita itu kita masih ngomong sama diri kita. Jarang orang kayak gue emang zaman sekarang mah udah coba itu. Sampai begini sembahyang dedewekan. Ampun dah gue kayak kagak ngerti sama gue bagaimana bisa jadi begini ini. Lah itu kan orang kalau udah kelewat sombongnya begitu. Penyakitnya itu. Gue kayak kagak ngerti kenapa gue jadi begini. Makanya saya mah komentarnya kalau udah begitu jangan ditemenin, bahaya, dia kagak ngerti sama dirinya, ge. Kewalahan kita nanti. Ya. Pakai kagak ngerti kalau ada Allah. Kenapa? Itulah masih ngelihat diri itu. Orang kalau udah punya sifat kerohanian udah nggak ngelihat diri. Karena dia di dalam hadrah ilahiyah. Nih, perumpamaan hadrah ilahiyah yang saya ceritain dulu begini. Jika ada orang diberi oleh raja kaya dermawan, Pak, tuh rumah 4 tingkat, mobil mewah melulu nggak ada, namanya mobil Avanza, mobil Expander nggak ada, itu mobilnya semua 1 miliar harganya ke atas. Itu juga 10 mobilnya tuh, perlu helikopter gua kasih. Itu dalam rumah berangkas duit aja ada 40 berangkas. Tuh kuncinya semua tuh. Ada di kamar no, sempat nyimpen emas. Betonton. Bini berapa lu mau gua kasih? Ini orang kaya banget, tapi bagiin sama semua orang, perhatiin orang miskin, perhatiin orang sakit, biayain semua ya. Dia lakukan itu semua. Lah kan baik banget itu orang ya. Mungkin orang di kampungnya nyembah udah itu. Mungkin tiap hari dia kalau lewat begini, makan gak lu? Udah kayak bokir. Ya. Siapa yang lapar ayo, siapa yang gua kasih, jangan takut. Lu tiap minta sama gua. Ya. Ya ceritanya begitu dah. Artinya dia pasti merasa bahwa dirinya besar dan ada. Datang rajanya. Mana gua pengen ngelihat rakyat lu yang lu kasih mulu. Ayo mari kita jalan-jalan raja. Kira-kira itu orang itu jalannya di samping raja sambil melakukan kebaikan sama orang. Kira-kira bagaimana itu, bayangin. Karena dia ada di dalam hadrah rajanya. Wah, ketika orang nepuk-nepuk dilulukan, waduh ini orang soleh, orang dermawan, ini orang mulia. Dia kagak kenal sama raja, yang gak kenal sama Allah. Ya, dia mah kenalnya dia. Cuman dia yang sudah berada di hadrah Allah, bagaimana kira-kira? Ya, bukan saya, nih ampun, udah, ini nih, coba. Begitu ekspresi jiwanya itu. Ya, dipuji-puji Allah. Hadza min fadli Rabbi, kata Allah dalam Al-Quran. Allah ajarin sebetulnya di Al-Quran gak ada. Ya, ini adalah min fadli Rabbi, bukan. Itulah orang tergantung amal baiknya. Coba terus baik. Ya. Ya ini rezeki anak soleh kan gitu. Ya, udah berhenti tuh, jangan main-main mulu. Ganti, Al-Quran udah nyuruh. Hadza min fadli Rabbi. Ini mah cuman apa, min fadli Rabbi? Ya ini mah cuman pemberian Allah. Allah mah banyak, ini mah kecil. Ada lagi yang lebih hebat, itu maksudnya. Tapi itu nggak bisa, Bu. Itu kudu batin yang biar ya ini saya ini ngomong romannya paham banget.
belum tentu bisa melakukan. Itu mah batin yang melakukan. Ya cuman itu kita kudu perdengerin. Janganlah itu mah naboy, emang siapa kita lah. Terus lu mau nyontoh siapa? Ya kan dikit-dikit kalau kita lah itu makan wali. Kita lah justru ngelihat standarnya tinggi, kita tidak merasa berbuat. Ya. Tapi kalau ngomong itu kan nabi, itu kan wali, tapi kita masih merasa lebih baik dari yang lain. Nabi bukan, wali bukan. Itulah akhlak. Nah maka hatta sholat nggak bisa karena ada penyakit jiwa, ya, ada penyakit itu, ya. Payubadiru ila taubati min misli dzalik. Nah kalau ada penyakit itu segera bertobat. Wa illa kalau tidak bertobat, fa'alal umurul mukaffiratu lidzunub. Ya, maka melakukan perkara yang dapat menghapus dosa. Ya. Bagaimana ini ya? Malam kita belum bisa bangun. Masih banyak banget ini penyakit. Lakukan amal-amal yang dapat menghapus dosa. Ya. Fa inna dzunuba iza kufirat anil abdi faqad taharat zatuhu. Dosa jika disucikan, ya, jika ditebus, maka suci diri orang si hamba itu. Wa ma baqiyalaha mani'un minal wuqufi baina yaday rabbiha fi tilkal mawaqib syarifati illa adamul qisma. Selebihnya maka tidak ada lagi yang melarang untuk berdiri di depan Tuhannya bareng sama kelompok itu. Jika orang mengerti bahwa malam-malam para wali itu bangun, ketika dia bangun, dia udah ngebayangin dalam pikirannya Allah. Sama seperti orang berdakwah, ya, di dunia ini kita kan berdakwah masing-masing di tempatnya. Tapi perasaan kita itu ada kebersamaan. Sedunia ini orang melakukan dakwah. Nah itu ada kelompok batin yang satu. Sebenarnya apa? Sebenarnya kebaikan itu dari Allah satu. Maka kalau diberi ke tubuh yang banyak, maka ada satu komunikasi batin, satu komunitas, satu kompoi, satu kapilah kerohanian. Sama buruk juga begitu. Di mana-mana ge sama. Karena sifat buruk itu satu, cuman disebar di tubuh yang berbeda. Seperti matahari satu, cuman masuk berada di jutaan rumah. Seperti itu. Maka itu sebab nafsu. Kemuana juga kita lihat sama modelnya, kecenderungannya, perilakunya. Wa kana sayyidi Afdoluddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi idza wajada fi qalbihi syai'an minal amradil batinah yatruku qiyamal lail wa yaqulu astahyi an aqifa bi dzatil mutalattiha bil qazari baina asfiya'illahi ta'ala. Ini yang saya ceritakan dulu, ya. Seorang bernama Afdoluddin, seorang wali, ketika dia merasa bahwa di dalam hatinya ada sesuatu daripada penyakit batin, ya, dia tidak qiyamul lail. Apa ngomongnya? Aku malu berdiri diriku yang berlumuran dengan kotoran ini di tengah-tengah orang-orang yang bersih. Mau qiyamul lail nggak jadi. Saya mah melakukan yang lain aja. Ya, baca buku atau ya, bersih-bersih rumah atau sambil bertobat. Ya, sampai begitu itu adabnya. Kita mah nggak ada itu, karena nggak pakai rohani, angsik terus. Ya, habis qiyamul lail dicatat. Saya malam ini alhamdulillah qiyamul lail 4 rakaat saya. Ya. Baru ini nih saya 4 rakaat, biasanya sama saya 2. Ya, cuman 1 salam doang, ini mah 4. Nggak tahu saya lagi enak banget lagi. Itu semua. Ya. Tidak ada itu tradisi dalam kehidupan rohani. Tidak ada. Semua itu dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Taib. Saya ingin habiskan ini. Wa kana ba'duhum idza nama an huduril mawqibil ilahi fi lailatin minal layali yaqulu lakal fadlu ya rabbi allazi lam tuqif hadhihi dzatil najasat al qadharah
baina ahli hadratika tahirin al mutahirin. Nah, sebagian mereka ketika mereka tidur dan tidak masuk kepada golongan hadrah itu, ya, di satu malam dia berkata, lakal fadlu ya Rabb. Artinya, terima kasih kepadamu. Memang engkau maha memberikan karunia ya Allah. Engkau tidak membangunkan diri yang najis penuh kotor bersama atau di tengah-tengah golongan ahli hadrahmu yang suci, bersih itu. Jadi ketika dia enggak bangun, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau tidak membangunkan aku sehingga aku tidak mengotori ruang mereka. Ini etika yang paling tinggi. Kita tidak punya perhitungan itu. Ini sedang bercerita, ya. Kalau kita memang mesti melakukan qiyamul lail untuk melatih, maka jangan merasa ngaku. Itu nih, sholat kalau masih sholat ngamalin ilmu dan dengan jasad, jangan ngaku gua kurang baik bagaimana. Ya, apa kurangnya gua? Satu kurangnya, tahu? Kurang ajar. Ya, itu doang kurangnya. Itu sebab saya sering mengatakan, tasawuf itu, torekot itu dikatakan makom yang pertama taubat. Orang masuk torekot disebut torekot itu tazkiyatun nafas, membersihkan nafsu. Dengan apa? Ya dengan ibadah itu. Ibadah apa? Orang masuk torekot adalah orang yang ingin ibadahnya karena Allah. Belum karena Allah, tapi ingin, makanya murid. Ya. Nah, mulai dia membetulkan orientasinya, tujuannya aku ibadah karena Allah. Ibadah yang mulai diluruskan karena Allah, ini ibadah yang bukan hanya memberikan pahala. Kita bu, subuh-subuh tuh ya, sembahyang sambil matanya, pahala itu bu, udah. Kenapa nih? Pahala mau untuk jasad. Nikmatin pahala di surga, apa yang nikmatin? Jasad itu. Anggur, apel, ya. Saya sering nyebut kalau buat bapak-bapak mah bidadari katanya. Nikmatin apa itu? Jasad. Untuk jasad. Kata Nabi, kesusuban aja itu dihapus dosanya. Itu jasad. Kita tidur sama bini, pahala mulu. Lah kan jasad semua itu. Sama lebih-lebihan. Sama jasad lebihannya itu. Lah kan itu pahala semua. Tasawuf tidak bicara itu, karena bicara kehidupan rohani. Jadi orang apabila udah masuk tarekat, artinya orang ini sudah mulai merubah perjalanannya, enggak kepada orang, tetapi mulai kepada Allah. Apabila dia melakukan ibadah ini sudah untuk Allah, ibadah inilah yang memberikan cahaya batin, tahalli namanya. Karena salatnya tahalli. Jadi orang masuk tasawuf itu, tarekat itu, bukan tobat dari dosa melanggar syariah, tobat dari dosa yang ibadah belum karena Allah, berupa hijab. Karena enggak beri cahaya ibadah itu, enggak. Karena enggak ada cahayanya, enggak bisa ngelihat hakikat. Dia baik ngakunya. Itu makanya istrinya panah terus dan sebagainya. Itu tarekat maksudnya. Ya. Nah, maka ceritanya begitu tuh para wali itu. Begitu dia misalnya habis ngehina orang, begitu qiyamul lail, ya Allah, malu. Lah padahal dia sendirian di rumahnya. Enggak bareng-bareng kali. Kelompok bareng-bareng, enggak lah, masing-masing. Itu namanya mauqib. Satu kafilah malam gerak bangun, karena yang membangunkannya satu. Qiyamul lail itu ada yang bangunin malaikat, ada yang bangunin Allah. Kalau yang bangunin malaikat, konkretnya adalah ilmu.
Kita habis baca kitab, habis ngaji, qiyamul lail itu afdol. Pulang ke rumah saya pengen qiyamul lail, kan itu ilmu, itu malaikat namanya. Ya, begitu malam-malam matanya udah melotot, jreng gitu. Alhamdulillah saya dibangunin sama malaikat. Datang setan. Oh, entar-entaran nah udah. Kapok malaikat itu besok. Semua gledek udah gua bangunin, tidur lagi. Bodoh amat udah. Lah besok gua bablas terus. Kecuali kita mulai berpikir lagi, ya Allah, bangunin saya apa ya Allah? Bangun, Bu. Bapak apa kalau malam-malam bangun mulu, Bu? Ya. Ini bapaknya kagak dibangunin ibunya. Ya, lah bangunin. Orang mau kan dibangunin ge. Lah orang mau diajak tidur bukan mau diajak sholat ya. Ya. Ini, Bu. Nah, kalau yang bangunin malaikat, ini cerita mereka. Allah, ini cerita mereka. Sudah hatinya itu, emang itu satu situasi khusus bagi mereka. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Aku di dunia ini kalau nggak ada waktu akhir malam nggak betah. Di dunia ini kalau nggak ada waktu akhir malam nggak betah. Kita mah justru di akhir malam itu nggak betah. Ya, betahnya ya ini siang-siang, sore-sore baru betah. Baik. Qultu, tapi aku berkata, kata Imam Sya'rani, wa hadza wa in kana fihi khairun katsir min jihati hadmin nafs. Ya. Dan jika demikian di dalamnya itu terdapat banyak kebaikan dari segi menghancurkan nafsu, payat bagi lil abdi an yandam wa yahzan ala fawati hadzihi minal wuqufi baina yaday rabbih ta'ala fitil kal mawaqib syarifah. Sepatutnya hamba itu menyesali, sedih terhadap keluputan mendapat bagian dari berdiri di depan Allah bersama golongan yang mulia itu di waktu waktu tafarruqil ghanaim, di waktu disebarkannya ya ganimah, keberuntungan. Diumpamakan seperti ganimah malam, akhir malam itu Allah turun ke langit bumi katanya. Siapa yang minta ampun saya ampunkan, siapa yang mau dimenuhi hajatnya saya penuhi hajatnya. Barang kita semua kita minta di tengah malam. Tapi kalau para wali nggak minta macam-macam. Ya, minta apa yang Allah ingini saja. Ya. Dan satukanlah keinginan kita dengan keinginan Allah. Itu permintaan mereka. Baik. Ya, ada 15 menit lagi. Wala tatruk aidan salatal jamaah, dan jangan kamu tinggalkan juga salat jamaah. Faqad qalu majtama'a jama'atun illa wa fihim waliyullah yasfa'uhu Allah taala fi rifqatih. Ini orang sufi mengatakan, tidaklah satu golongan salat jamaah melainkan di dalamnya pasti ada seorang wali ya yang Allah memberikan syafaat kepadanya di dalam menyertainya. Makanya kata kiai dulu, ya, lu sembahyang sendirian ngapain? Sembahyang berjamaah karena dianya sembahyang. Ya. Lu sembahyang kalau sendirian nggak berjamaah lu nggak ada artinya lu. Bener. Ya. Begitu ketinggalan jamaah udah nggak sholat lagi, nggak ada artinya gua sholat, ngapain sholatnya? Bukan begitu maksud kiai. Tetapi saya nemuin itu. Iya, nemuin orang yang begitu. Diceger. Ya, kiai udah nggak ada, ngapain gua sholat? Kata kiai kan, kiai kalau sholat sama kiai baru. Nah, udah nggak ada, gua nggak sholat dah. Waduh, itu salah tangkap, gagal paham itu. Ya. Wasabata fi sahihi Muslim an Abi Hurairah anna rajulan a'ma ata ila Nabi faqala ya Rasulullah laysa li qaidun yaquduni ila masjid. Di dalam Sahih Muslim ada cerita begini, seorang laki-laki buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang mengantar saya ke masjid. Fahal li rukhsatun an usolli fi baiti. Boleh saya salat di rumah saya? Para hasalahu, maka Nabi membolehkannya.
Ya, falamma walada'ahu, ketika orang itu pergi, Nabi berdoa, hal tasma'un nida abis sholah, dipanggil lagi, hei sebentar dulu, tapi kamu kedengeran sholat di rumah? Qala na'am, ta'ajib, tetap kudu sholat di masjid. Ya. Dia kan orang buta, nggak ada yang nuntun. Ditanya, kedengeran orang azan, kedengeran, ayo sholat. Tadinya mah iya boleh, kirain jauh, kasihan jalan, lah dekat masjid. Nah, tapi buta. Lah yang nggak buta, nggak kelihatan masjid ya, saking dekatnya jadi nggak kelihatan. Waqad kana salafu ya'uduna fawata salatil jamaati musibah. Di zaman sahabat dulu, Bu, orang ketinggalan sholat jamaah itu musibah. Di zaman sahabat nih, orang nggak sholat jamaah itu ketemu besok malu, nunduk aja. Rasanya seperti berbuat satu dosa, padahal bukan dosa. Ya. Mungkin aja dia memang ada apa, tapi tetap nunduk, malu. Sampai sekarang orang melakukan dosa yang paling besar, ya, malah dia yang galak romannya. Gue yang berbuat, lu ngapain emang sama gue? Woi lah. Nah, itu kira-kira kehidupan apa itu? Kalau udah begitu, udah salah, bukannya merasa malu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada wibawa masyarakat. Makanya dulu, makanya Islam kenapa nyuruh masing-masing kita menjaga lingkungan, agar orang kalau enggak malu sama Allah, malu sama lingkungan. Enggak malu dewek, malu sama orang. Saya ingat dulu kiai dulu mengatakan khofa syekh, khofa Allah. Enggak tahu bener enggak itu kata-katanya, tapi begitulah maksudnya. Takut sama sesuatu, takut sama Allah. Gitu. Itu adalah lingkungan. Orang mungkin berbuat maksiat, enggak ada yang tahu. Ya, ini kalau tidak punya perasaan takut kepada Allah, dia nggak merasa bersalah. Nah, ketika orang melakukan dosa, lalu mencemarkan nama baik masyarakat, dia nggak merasa malu kepada Allah, maka malulah kepada masyarakat. Kenapa? Karena kita semua memeliharanya. Ini memelihara kebaikan masyarakat itu tugas bareng-bareng. Sebenarnya nih, ya Bu, Pak, kita ini diwajibkan oleh agama untuk meluruskan, ya, keburukan, kejahatan yang dilakukan di antara kita. Ya, laspan saya bukan kiai, bukan. Ini mas sebagai seorang muslim memelihara lingkungannya. Itu wajib. Saya singkat saja. Sampai batas apa tidak wajibnya? Kalau dosa yang dilakukan oleh orang sama dengan dosa yang kita lakukan, baru tuh kita tidak wajib memberitahu orang. Misalnya ada orang minum bir, ya, kita, ya jangan kita, orang itu minum, nggak mungkin dia lagi minum bir, hei jangan minum loh, lapan dia lagi minum. Tapi kalau dia judi lalu ngelarang orang minum, itu wajib, masih wajib tuh. Kalau dosanya lain, masih wajib kita memelihara lingkungan, ya. Makanya kampung itu kalau tidak ada satu jiwa yang melindungi kita saling merusak lingkungan itu. Tapi ada satu aja, jiwa itu yang memelihara. Itu yang dimaksud tadi, cahayanya seperti cahaya bintang-bintang yang menyerangi dunia. Ada wali satu saja, kita terpelihara. Kita nggak kepengen ngotorin kampung dewek, nggak kepengen. Karena itu ada cahaya dari dada dia yang menyinari kita. Itu cahaya itu maksudnya. Bukan cahaya, wah ada mancar ke atas, itu bohong. Yang ngelihat kita lagi.
Kalau juga yang ngelihat yang punya cahaya juga. Ya. Nah itu. Nah, namun ketika kita semua memeliharanya, maka ada yang namanya ruh jamaah itu, yang membuat orang individu itu malu melakukan keburukan, nggak enak sama orang. Dan itu semua cerita zaman sahabat. Sampai nggak sholat jamaah, malu ya sama orang. Karena malunya kepada siapa? Bukan malu sama si ABCD, sama haibah ummah jamaah itu. Ya. Nah maka kiai dulu ada misalnya sholat jamaah, ada kedengaran yang ngomong di situ kan mamuk. Lalu lah ya kena dia sama sekali. Artinya orang kalau udah ama Allah nggak malu, ama kampung, ama orang, ama masyarakat kagak malu, ini orang apa kan begitu? Itu maksudnya. Ya, baik. Sama nih orang ngaji nih. Kalau di tempat ngaji ngomong, berarti kan itu nggak malu ini sama majelis. Sama bu. Ya. Ngerti bu? Merengut dibilangin mah. Ya. Waqad kana salaf ya udah. Waqad waqa'a anna ba'dahum kharaja ila ha'itin lahu ya'ni hadiqatun nakhl. Faraja'a wa qad shalla an-nas bi salatil asr wa qala inna lillahi fatatni salatul jamaah. Ushidukum ala anna ha'iti alal masakin sadaqah. Ini ceritanya begini. Ada seorang keluar ke kebunnya, kebun korma. Lalu kemudian dia pulang, ketinggalan sholat asar jamaah. Saking nyeselnya sholat jamaah asar, ya nggak dapat sholat jamaah asar. Akhirnya apa dia bilang? Gara-gara gua ke kebun, gua tadi sampai ketinggalan sholat jamaah. Udah sini, kebun ini saya sedekain. Kurang ajar ini kebun. Sampai begitu itu. Laki kalau misalnya nggak sholat jamaah gara-gara bini, udah. Dah ambil dah. Tuker katanya gitu. Tuker katanya bu. Ya kalau nambah boleh, tapi jangan nambah malah kayak yang tadi, malah makin kancelek. Wafatat mana tadi? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salatul isya fil jamaah fa salatil kalailah hatta tala Allahu akbar hatta tala al fajr jabaran lima fatahu min salatil isya fil jamaah. Sidna Abdullah anaknya Sayyidina Umar enggak kedapatan salat sembahyang jemaah di masjid salat isya. Ya Allah ketinggalan. Akhirnya apa? Dia salat dan terus dia qiyamul lail sampai subuh agar sama pahalanya dengan salat jamaah isya. Ya. Wa an Ubaidillah ibn Umar al-Qawariri rahimahullahu taala qala lam takun tafutuni salatul jamaah salatun fil jamaah panajala bi dhaifun fasagaltu bi sababihan salatil isya fil masjid fa kharajtu atlubul masjid al usalli fihi ma'an nas fa idal masajid kulluha qad shalla aluha wa ghuliqat faraja'tu ila baiti wa ana hazinun ala fawati salatil jamaati. Fakultu warada fil hadis inna salatul jamaati tazidu ala salatil fardhi sab'an wa isrin. Fasolaitul isya sab'an wa isrina marrah. Summa numtu para'aituni fil manami ala firasin ma'a qaumi ala khailin wa hum amami wa ana arkudu farasi khalfahum fala alhuquhum faltafatu ila wahidin minhum wa qala tut'ib farasak falasta tulhiqana. Faqultu walima ya akhi qala li anna salaina al-isya fil jamaah wa anta salaita wahdak fastaqaistu wa ana mahmumun hazin. Ini ceritanya begini lagi. Ada seorang keluar ini dari Ubaidillah ibni Umar al-Qawariri, bukan Sayyidina Umar. Ya. Dia sebetulnya nggak ketinggalan di masjid, udah mau pergi ke masjid, datang tetamu. Dengan sebab tetamu, jadi gini enggak sholat jamaah. Pantas dulu Kinawi ada tetamu, udah pas sholat dulu.
Nah, kita memalak, wah ada tetamu nih, jadi nggak salat jamaah gua. Mantep bener tetamu nih. Ya. Kiai dulu diceger malah dibuaklin tetamu nggak salat. Ini setan tetamu nih, gitu. Tetamu saya disetanin, setan tetamu nih. Maka aku keluar nyari masjid, wah ini ketinggalan kali masjid di lor, wah pergi ke Telar, pergi ke Selang Bojong, ya. Semua orang udah selesai sholat, udah tutup masjidnya. Aku pulang ke rumahku dengan sedih. Kemudian aku ingat hadis Nabi, orang sholat jamaah pahalanya 27. Akhirnya dia sholat isya 27 kali, Bu. Sendirian di rumah, salam, sholat lagi salam. Ya, kita mah atuh ge udah syukur kita sholat, atuh ge udah alhamdulillah. Daripada gua kagak sholat, coba itu beratnya sholat tuh, Bu. Tuh. Ini orang yang punya rohani ini. Lalu kemudian dia kecapean tidur. Kemudian dia mimpi naik kuda. Lalu ketemu kelompok orang, kudanya putih-putih, orangnya putih-putih. Dia kejar, nggak dapat. Dia kencengin pengen nyusul, nggak dapat. Salah seorang bilang, kagak bakal lu nyusul gua. Ya emang apa? Lu mah sholatnya dewekan, gua mah jamaah sholatnya. Tuh. Akhirnya dia bangun tidur sedih. Sampai begitu, Bu. Wa qala ba'du salaf ma patat ahadun salatul jamaati illa bi dzambin asabah. Tidaklah orang yang ketinggalan salat jamaah itu sebabnya enggak kuat salat jamaah itu ada dosa yang menimpanya. Wa qad kanu ya'izuna anfusahum sab'ata ayamin idza patat ahaduhum salatul jamaah. Orang dulu Pak bikin takziah 7 hari kalau satu salat, ya. Sedih 7 hari maksudnya. Ya. Wakila rakaatun, satu rakaat ketinggalannya itu udah sedih. Wa ya'izuna anfusahum salasata ayam. Ya, kalau satu rakaat 3 hari, kalau 4 rakaat berapa tuh? Ya. Oh enggak, 3 hari itu kalau ketinggalan takbiratul ihram. Begitu sampai ya udah takbiratul ihram. Ya. Fa'lam dzalika ya akhi, itu keutamaan salat jamaah. Ya. Islam agama menerangkannya pahala. Padahal ada bangunan sosial tadi, haibah ummah, haibah jamaah itu apabila dia melakukan ibadah secara jamaah. Itu membangun haibah. Ini masjid kalau semua orang sholat berjamaah akan ada pemeliharaan Allah, cahaya Allah kepada anggota masyarakat ini, di pemeliharaan Allah dari kepada keburukan. Sehingga punya haibah, rasa malu ama masyarakat, ama kampung, ama ini yang nggak bisa dilakukan dengan sembahyang sendiri. Dalam kitab lain sebetulnya ada penjelasan itu 27 derajat apa saja itu. Orang sholat di masjid 20 derajat itu apa aja itu kebaikan yang didapat. Ya kalau enggak bukan sedang main angka, tetapi ada nilainya. Namun sekali lagi, jika orang melakukannya lillahi ta'ala, jika tidak, pahalanya berubah menjadi 27 apel anggur dan tidak berguna kepada jiwa sosial dan jiwa individu. Itu manhaj umum ya di dalam agama antara orang yang melakukan tanpa rohani dan orang yang melakukannya dengan rohani. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah.